Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kecelakaan di Pasaman Barat, 2 penumpang minibus meninggal dunia. Eksekusi tanah beserta bangunan di Kota Pariaman berlangsung histeris. Meski tergugat tidak terima dengan keputusan ini, namun eksekusi tetap dilaksanakan. Polemik truk tronton yang melewati jalan tipe 3C di Jalan Simpang Sayur menuju Kota Sawah terus berlanjut. Senin siang, warga Kota Sawah berdemo ke Dinas Perhubungan Pasaman Barat. Saat alat berat meruntuhkan bangunan di objek yang disengketakan, tergugat tak bisa menerimanya. Namun petugas tak menghiraukan keberatan tergugat. Eksekusi pun tetap dilaksanakan. Tergugat tak bisa berbuat banyak, menyaksikan tempat mereka berteduh dan berjualan dirobohkan. Kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Sengketa antara Sarifuddin dan Mardias telah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Setelah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung, Sarifuddin dinyatakan sah sebagai pemiliknya. Objek yang disengketakan adalah sebidang tanah yang merupakan pusako tinggi, yakni warisan yang diturunkan dari kaum atau suku. Tergugat dianggap tidak mempunyai hak lagi karena telah berpindah suku. Mengenai pusako tinggi antara pihak Sarifuddin suku Mandailing dengan Mardias awalnya memang bersuku Mandailing, kemudian kata ibarat pepatah Minang, tabang mencakam tagak suku, mengambil istilahnya suku lain untuk itu suku Panyalai. Akhirnya dia kembali lagi ke objek karena tanah ini adalah merupakan tanah suku Mandailing. Sedangkan menurut tergugat, lahan yang disengketakan itu merupakan hak kaumnya karena tanah milik penggugat yang letaknya di seberang jalan telah dijual. Satu anting 2, anaknya 2. Yang ngandung yang satu lagi itu di sebelah sana, Pak. Boleh diambil ke sana, kameranya nggak apa-apa. Yang sebelah sini kandung saya. Jadi kebetulan orang ini yang hak dia itu udah dijual dia, udah dijual semua. Tinggal hak mama saya di sini. Terkait eksekusi ini, tergugat akan melakukan proses hukum peninjauan kembali dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polemik truk tronton yang melewati jalan tipe 3C di Jalan Simpang Sayur menuju Kota Sawah terus berlanjut. Senin siang, warga Kota Sawah berdemo ke Dinas Perhubungan Pasaman Barat. Pada Jumat pekan lalu, ratusan warga Nagari Kota Sawah, Kecamatan Lembah Melintang, yang didominasi oleh pedagang pengepul buah sawit, berunjuk rasa ke DPRD Pasaman Barat. Mereka meminta agar anggota dewan yang terhormat memberlakukan jam operasional bagi truk tronton yang melintasi jalan menuju Nagari Kota Sawah. Senin siang, puluhan warga Nagari Kota Sawah juga melakukan aksi yang sama. Namun kali ini, mereka berunjuk rasa ke kantor Dinas Perhubungan. Tuntutannya, agar Dinas Perhubungan tidak mencabut rambu-rambu larangan bagi truk tronton yang melewati jalan itu. Aksi ini mereka lakukan karena khawatir Dinas Perhubungan akan tunduk dengan keputusan DPRD untuk memberlakukan jam operasional. Menurut mereka, jalan kabupaten hanya bisa dilewati oleh kendaraan dengan tonase maksimal 8 ton. Sedangkan truk tronton mempunyai tonase 20 ton. Tapi dalam prakteknya, kerap memuat buah sawit hingga 40 ton. 5 kali lebih besar dari kemampuan jalan menerima beban. Kita pada hari ini ke Dinas Perhubungan Pasaman Barat
Yang pertama itu jangan sampai plang tonase di Simpang Sayur Koto Sawah itu dicopot. Karena kalau tidak ada lagi plang tonase, maka kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase jalan akan bebas berkeliaran di jalur lintas Simpang Sayur Koto Sawah. Sedangkan muatannya saja yang tonase seharusnya menurut ujikir adalah 20-an ton, dimuat 40 ton. Menanggapi tuntutan warga itu, Dinas Perhubungan sepakat dan tidak akan mencabut rambu-rambu yang telah dipasangnya. Bahkan rambu-rambu ini akan diperbanyak dan dipasang di jalan kabupaten yang bertipe 3C, agar polisi lalu lintas mempunyai dasar hukum untuk menindak kendaraan yang melanggar. Ya, pada prinsipnya kita tetap pada aturan yang berlaku, karena bagaimanapun juga itu adalah merupakan kewajiban dari Dinas Perhubungan untuk memasang rambu sesuai dengan kelas jalan. Jadi dalam hal ini kita tidak akan ada pelepasan rambu, malah mungkin kita rencananya akan menambahkan sepanjang anggaran kita masih bisa kita cukupi untuk pengadaan rambu yang baru. Kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu langkah jitu yang dilakukan adalah memperbaiki jalan itu dan menaikkan tipenya sehingga aman dilalui oleh truk tronton. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ria, alat isap, bom. Warga desa Kampuang Gadang gerah dengan sikap Ria, mantan sekretaris desa yang kerap menyelundupkan pria ke kamarnya. Senin malam, kegerahan warga itu memuncak dan mereka menggerebek kamarnya. Khawatir dengan tindakan amuk massa yang bisa saja terjadi. Warga juga melaporkan peristiwa itu ke polisi. Polisi tiba di lokasi hampir bersamaan dengan warga yang akan menggerebeknya. Saat diperiksa, pasangan sejoli ini sedang duduk santai di kamar tidur. Polisi yang curiga dengan sikap Ria menggeledah isi kamarnya. Saat itulah, polisi menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu yang masih ada sabu-sabunya. Peralatan ini ditemukan polisi di dalam tas Ria yang terkesan disimpan tergesa-gesa. Saat diinterogasi, Ria bersikukuh jika barang haram itu adalah miliknya yang baru saja dibeli di Padang. Polisi memboyong keduanya ke Mapores Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Memancing emosi dari masyarakat untuk melakukan penggerebekan. Informasi yang kami terima dengan secepat kami mendatangi TKP tadi, kami lakukanlah penggeledahan di dalam kamar tersebut. Ditemukanlah di dalam kamar tersebut alat isap sabu, alat isap narkoba seperti bong dan kaca pirek yang masih berisi sabunya yang terletak di dalam tas wanita tersebut. Hingga kini, kedua sejoli ini masih diperiksa secara intensif di Mapores Pariaman. Polisi ingin membongkar jaringan peredaran sabu-sabu yang diketahui Ria. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Meski operasi Patuh Singgalang 2024 telah berakhir, bukan berarti polisi mendiamkan saja para pelanggar lalu lintas. Selasa pagi, puluhan sepeda motor yang melakukan pelanggaran kasat mata di daerah Simpang Tabing dihentikan petugas dan ditahan di Mapolsek Koto Tangah. Pengendara yang melanggar secara kasat mata itu adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, sepeda motor yang tidak menggunakan nomor plat, hingga sepeda motor yang tak dilengkapi peralatan standar. Satu persatu pengendara yang melintas dicegat polisi dengan mudah. Pasalnya, polisi berdiri di tengah jalan yang terdiri dari 2 jalur, yang dibatasi dengan taman di tengah jalan. Pengendara juga tidak bisa kabur, karena suasana lalu lintas pada pagi hari memang padat. Umumnya, pengendara yang dicegat itu tak bisa mengelak, dan mereka terpaksa menerima surat bukti pelanggaran yang diberikan polisi. Sedangkan sepeda motornya ditahan. Berpeti pagi, kita melakukan penertiban. Yang kita tertibkan adalah pelanggaran kasat mata. Contohnya tidak pakai helm, tidak pakai plat nomor, bonceng 3, tidak pakai kaca spion, dan pelanggaran-pelanggaran yang nampak. Bagi masyarakat yang sudah pakai helm atau yang tidak melakukan pelanggaran kasat mata, tidak pernah kami stop. Kami pelancar jalannya.
Sepeda motor yang ditahan itu baru bisa diambil pemiliknya setelah mengikuti persidangan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang dan menyetorkan denda ke negara sesuai putusan sidang. Polisi juga memeriksa kelengkapan kendaraannya sebelum dibawa sang pemilik. Menurut Kapolsek, jika polisi tidak menemukan pelanggaran yang kasat mata, maka pengendara tak akan dihentikan petugas. Robihal melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.